Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan viralnya sebuah postingan bersumberkan hadis yang membahas mengenai prediksi munculnya dukhan. Hadis viral tersebut tersebar melalui jejaring sosial Facebook dan WhatsApp. Isinya menjelaskan bahwa dukhan atau dukhon akan jatuh pada 15 Ramadan, tepatnya di hari Jumat. Sebagai informasi, dukhon merupakan kabut asap tebal yang gelap, tidak ada oksigen, dan teramat panas, sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Hal ini disebabkan meteor yang menghantam bumi, dan bencana ini akan terjadi pada masa keempat, di mana umat Islam dipimpin oleh sosok diktator. Pemirsa, jika dilihat dari kalender puasa, memang benar adanya jika 15 Ramadan 1441 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Jumat, 8 Mei 2020. Lantas bagaimanakah kebenaran hadis tersebut? Jika ditelaah lebih lanjut, ada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Fitran, karya Imam Nuaim bin Hamad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marwa, Khurasan, Turkmenistan. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal suara keras yang akan terjadi tepat pada malam Jumat, pertengahan bulan Ramadan. Suara dahsyat ini akan mengagetkan semua orang yang sedang tertidur, membuat orang berdiri menjadi duduk, menghempaskan para wanita keluar dari kamarnya, bahkan akan banyak terjadi gempa bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar tak keluar rumah seusai sholat subuh, mengunci pintu rumah, menutup lubang-lubang angin, menutup telinga, dan melindungi diri dengan selimut. Saat suara dahsyat tersebut terdengar, wajiblah bagi kita untuk mengagungkan Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhana Kudus, Subhana Kudus, Rabbunal Kudus. Insya Allah orang yang melakukan tersebut akan selamat dan terhindar dari mara bahaya. Ciri-ciri kedatangan dukhon adalah keluarnya komet mengelilingi bumi selama 3-7 hari. Kemudian dilanjutkan adukhon 40 hari 40 malam. Lantas bagaimana para pemuka agama menyikapi hal ini? Dan apa kata Ustadz mengenai hadis tersebut? Dalam menyikapi hadis ini, kita betul-betul harus melihat dari mana asal hadis ini dan siapa yang mengeluarkan. Tentu kalau sudah yang mengeluarkannya Az-Zahabi, Al-Hakim, Rawahu Bukhari, Muslim, boleh jadi kefiqahan dari hadis tersebut sangat-sangat bisa dipercayai oleh seluruh kalangan ilmu hadis. Namun hadis ini belakangan kita bisa amati ternyata dari para periwayatnya, dari para rawi yang mengeluarkan atau mentakhrij daripada hadis ini ternyata banyak sekali rangkaian-rangkaian yang memang masih cenderung derajatnya dhaif. Nah, kalau dhaif ini berarti hadis ini palsu. Hadis ini tidak bisa dikategorikan mengambil satu hujah yang menentukan kepada satu hukum bahwa nanti akan terjadi. Bicara soal hadis, kita harus telaah lebih dalam sanad dan matannya, konten, muatan, isi, redaksi, dan siapa hadis yang menyampaikan itu, cara berurutan sanadnya. Hadis tentang dukhon yang disinyalir sebagai tanda awalnya kiamat yang diunggah oleh salah seorang ustadz YouTube itu adalah hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Para ahli hadis seperti Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at mengatakan bahwasanya hadis tersebut palsu yang disandarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak bermaksud mendahului Tuhan atau menakut-nakuti, bagaimana seorang pakar spiritual yang mempunyai kemampuan lebih melihat fenomena ini. Kalau untuk dukhon itu jelas akan terjadi, tetapi bukan di Ramadan tahun 2020 ini, karena akan terjadi pun juga di antara tahun 2030 ke atas.
Kalau untuk tanda-tanda sudah ada ya, dengan kejadian seperti kemarin-kemarin itu bencana alam, dan dengan kejadian di tahun 2020 ini yang akan terjadinya huru-hara, akan terjadi bencana alam yang mengerikan, dan juga akan terjadi orang-orang itu saling memfitnah dan mempunyai sifat-sifat yang menamuk. Manusia dari sekarang harus benar-benar persiapan diri untuk bisa lebih tawadu kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga harus bisa memperbaiki dari sifat buruk menjadi lebih baik. Karena alam ini sebenarnya sudah murka ya. Dan kalau misalkan manusia-manusia itu tidak berubah dari sekarang, di saat nanti dukun turun, itu akan terasa sekali penderitaannya. Sampai selain merasakan sesak, selain merasakan hawa kepanasan, juga akan mengalami yang namanya kelaparan. Dan tidak akan ada yang namanya tenaga surya seperti penerangan lampu atau apapun, karena itu akan semuanya itu dengan sendirinya lumpuh untuk teknologi seperti sinyal, lampu, tenaga surya dan apapun itu tidak akan ada. Jadi akan kembali lagi seperti ke zaman Nabi. Berdasarkan beberapa sumber, rupanya ini bukan kali pertama hadis tersebut beredar di media sosial. Artinya, 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat bukan hanya terjadi di tahun 2020 saja. Hadis serupa juga pernah beredar di tahun 2018, di mana 15 Ramadan tahun 2018 juga jatuh pada hari Jumat, yaitu 1 Juni 2018. Ya pemirsa, setidaknya kita bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya di tahun tersebut, fenomena dukhon tidak terjadi. Oleh karenanya, malam 15 pada hari Jumat tidak hanya terjadi di tahun 2020 ini saja, melainkan sudah terjadi di masa-masa terdahulu. Tidak mungkin hanya baru terjadi malam Jumat tanggal 15 Ramadan terjadi di 2020. Adapun pengaitan-pengaitan ini pengaitan-pengaitan yang tidak berkeilmuan, yang tidak bertanggung jawab, sehingga ini bisa saja meresahkan pada umat Islam. Pakar-pakar hadis banyak mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif, mungkar. Sebab apa? Sudah kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. 15 Ramadan, hari Jumat, tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah dengan izin Allah. Bahkan kalau bicara masalah awan gelap, saat ini virus corona sama seperti ad-dukhan, lebih hebat dari ad-dukhan, gelap menyelimuti alam semesta. 15 Ramadan hari Jumat tidaklah hanya terjadi pada tahun ini, akan tetapi 15 Ramadan pada hari Jumat juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Di dalam perhitungan waktu, tanggal dan sama dia akan bertemu di setiap 9 tahun sekali. Itu yang harus kita tahu. Gelap dukhon digambarkan seperti gelapnya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan Nun. Kita semua akan dikembalikan kepada zaman batu, di mana semua elektronik dan teknologi dunia padam untuk selamanya. Semuanya akan dilumpuhkan oleh meteor, berupa zat besi netral yang akan melumpuhkan semua daya tarikan besi. Mendengar begitu seram dan menakutkannya dukhon, kita sebagai umat muslim diharuskan mempersiapkan diri dengan ibadah. Zikir dan sholawat adalah satu-satunya cara untuk memperkuat mental dan iman. Ya pemirsa, terlepas dari benar atau tidaknya fenomena dukhon yang akan terjadi pada 15 Ramadan tahun ini, kita sebagai umat beragama diwajibkan agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viralnya hadis ini bisa dijadikan sebagai pengingat agar kita tak lalai dan lupa pada Sang Pencipta alam semesta. Marhaban ya Ramadan.